kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Dia Hestirna Nitias dan rekan saya Lufina Febrianti. Saya Najwa Lima Salsabila. Di sini kami akan membahas tokoh dan karya sastra pada masa Pujangga Baru. Selamat menyaksikan. Angkatan Pujangga Baru merupakan salah satu bagian dari periodisasi sejarah sastra di Indonesia. Angkatan Pujangga Baru muncul pada tahun 1930-an, tepatnya setelah periode Balai Pustaka. Sebutan Pujangga Baru berawal dari majalah sastra dan budaya Pujangga Baru yang terbit 29 Juli 1993. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastrawan pada masa itu, terutama karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Banyak sastrawan Angkatan Pujangga Baru yang piawai dan membuat berbagai gebrakan terhadap sastra di Indonesia. Nama dan karya sastrawan Angkatan Pujangga Baru pun terus dikenang hingga sekarang. Pun ciri-ciri karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, kata-kata yang digunakan untuk menulis puisi bersifat indah. Yang kedua, bergaya romantik. Yang ketiga, tidak banyak digresi sehingga alur ceritanya erat. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah lain. Yang selanjutnya, kami akan menganalisa karya sastra pada masa Pujangga Baru. Yang pertama, ada novel Belenggu karya Armin Pane. Yang kedua, ada puisi Merindukan Bahagia karya Asma Rahadi. Yang ketiga, ada novel Layar Terkembang karya Sultan Syahrir Syahbana. Yang terakhir, ditutup dengan kesimpulan. Pembahasan novel Belenggu karya Armin Pane. Belenggu merupakan salah satu novel Indonesia karya Armin Pane, diilhami oleh teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Novel ini menceritakan cinta segitiga antara seorang dokter, istrinya, dan temannya. Cinta segitiga ini akhirnya membuat mereka kehilangan orang yang paling dicintai. Pertama kali diterbitkan oleh majalah sastra Pujangga Baru dalam 3 bagian, dari April hingga Juni 1940. Novel Belenggu merupakan satu-satunya novel yang diterbitkan majalah tersebut dan novel psikologis Indonesia pertama. Selanjutnya ada alur novel Belenggu. Soekartono atau Tono, seorang dokter berpendidikan Belanda, dan istrinya Sumartini atau Tini yang tinggal di Batavia, sekarang Jakarta, sedang menjauh. Tono terlalu sibuk merawat pasien sehingga dia tidak punya waktu untuk bersama Tini. Akibatnya, Tini pun menjadi lebih aktif dengan kegiatan sosial, sehingga dia tidak mengurus rumah tangga. Hal ini membuat Tono semakin menjauh, sebab dia ingin Tini menjadi istri tradisional yang bersedia menyiapkan makan dan menunggu dia di rumah. Tono, yang merupakan penggemar musik keroncong, diminta menjadi juri suatu lomba keroncong di Pasar Gambir. Di sana dia bertemu dengan Hartono, seorang aktivis politik dan anggota Partindo, yang bertanya tentang istri dokter itu. Beberapa hari kemudian, Hartono mengunjungi rumah Tono dan bertemu dengan Tini. Ternyata, Tini pernah menjalin hubungan dengan Hartono saat kuliah, sehingga mereka berhubungan seks. Hal ini membuat Tini jengkel dengan dirinya sehingga tidak dapat mencintai laki-laki. Hartono pun semakin mengacaukan keadaan ketika dia memutuskan Tini dengan hanya meninggalkan sepucuk surat. Ketika Hartono minta agar dapat kembali bersama Tini, Tini menolak. Setelah mengetahui bahwa Tono selingkuh, Tini menjadi sangat marah dan pergi untuk berbincang dengan Yah. Namun, setelah berbincang panjang dengan Yah, Tini mulai beranggapan bahwa Yah lebih cocok untuk Tono dan minta agar Yah segera menikahinya. Tini lalu berpindah ke Surabaya, dan Tono ditinggalkannya di Batavia. Namun, Yah merasa bahwa mempunyai hubungan dengan Tono akan membuat citra baik Tono hancur, sebab latar belakangnya yang pelacur itu. Dia lalu mengambil keputusan untuk pindah ke Kolodonia Baru, dengan meninggalkan sepucuk surat dan sebuah piring hitam yang membuktikan bahwa Yah sebenarnya penyanyi favorit Tono, Siti Hajati. Dalam perjalanan ke Kolodonia Baru, Yah rindu pada Tono dan mendengar suaranya di radio. Tono ditinggal sendiri dan mulai bekerja sangat keras dalam usaha untuk mengisi kesepiannya. Selanjutnya, gaya dari novel Belenggu. Belenggu sering menggunakan tanda elipsis dan monolog untuk mencerminkan konflik batin tokoh masing-masing, sehingga kritikus sastra Indonesia berasal dari Belanda, Athieu, menyatakan bahwa novel ini adalah monolog interior bercabang 3. Berbeda dari karya-karya yang diterbitkan Balai Pustaka yang merupakan penerbit milik negara Hindia Belanda.
Belenggu tidak menjelaskan semua aspek cerita, hanya aspek kunci dikemukakan, dengan aspek lain diisi sendiri oleh pembaca. Ini membuat pembaca menjadi lebih aktif. Berbeda dari penulis novel balai pustaka, Armin tidak menggunakan peribahasa, dia lebih menekankan penggunaan simile. Cara lain yang menunjukkan perbedaan gaya tulis Armin dengan penulis-penulis balai pustaka ialah dengan membatasi penggunaan bahasa Belanda murni. Sebelumnya, penulis seperti Abdul Muiz dan Sultan Takdir Alis Jabana menggunakan bahasa kolonialis itu untuk menggambarkan sifat tokoh utama yang intelektual. Sementara dalam Belenggu, Armin menekankan bahasa serapan, sehingga edisi-edisi awal memuat daftar istilah yang berisikan istilah-istilah yang baru atau sulit. Siregar menulis bahwa bahasa Armin lebih mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Sukartono. Sukartono disingkat Tono adalah seorang dokter yang merupakan suami Tini dan Cintaya. Dokter ini suka merawat pasien miskin tanpa memungut biaya, sehingga menjadi terkenal. Dia juga penggemar berat lagu-lagu keroncong. Yang kedua ada Rohayah. Rohayah juga dikenal dengan nama samaran Nyonya Eni dan Siti Hayati, atau disingkat Yah. Adalah teman Tono dari sekolah rakyat yang kemudian menjadi simpanannya. Dia juga seorang penyanyi keroncong terkemuka. Yang ketiga ada Sumartini. Sumartini disingkat Tini adalah istri Tono yang sangat modern. Waktu masih mahasiswi, dia sangat populer dan suka berpesta. Terakhir ada fakta menarik dari novel Belenggu. Novel ini menunjukkan bahwa sifat modern dan sifat tradisional sebenarnya berlawanan, dan novel ini sebenarnya ditentang atau tidak boleh diterbitkan karena dianggap melanggar nilai moral. Novel ini juga bercerita tentang perselingkuhan seorang dokter yang mempunyai nama atau gelar. Ya, ada pembahasan kedua yaitu Puisi Merindukan Bahagia karya Asmara Hadi yang membahas tema. Puisi ini memiliki tema utama yang mencakup dua aspek penting, yaitu yang pertama adalah perasaan rindu dan nostalgia terhadap masa lalu Indonesia yang merdeka dan penuh semangat. Yang kedua adalah perasaan kekecewaan dan kehancuran terhadap kondisi Indonesia saat ini. Puisi ini mencoba menggambarkan perbedaan antara masa lalu yang gemilang dan masa kini yang mungkin penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Puisi Merindukan Bahagia yang ditulis oleh Asmara Hadi menggambarkan perasaan rindu dan kehancuran yang dirasakan oleh sang penyair terhadap masa lalu dan masa kini Indonesia. Dalam analisis ini, kita akan membahas beberapa elemen kunci dalam puisi ini, termasuk tema, gaya bahasa, dan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur dan gaya bahasa. Puisi ini terdiri dari beberapa bait yang berupa kumpulan kalimat pendek yang memiliki irama dan ritme tertentu. Gaya bahasa yang digunakan oleh penyair adalah sangat deskriptif dan ia menggunakan gambaran-gambaran yang kuat untuk menggambarkan perasaannya. Sebagai contoh, penyair menggunakan kata-kata seperti dalam laut tiada berwatas dan di atas sayap kenangan sunyi untuk menciptakan gambaran visual yang kuat bagi pembaca. Selain itu, penyair juga menggunakan perbandingan atau simile. Dalam bait ketiga dengan kalimat, jiwa menangis tertahan-tahan seperti nasib tanahku ini. Dalam kalimat ini, penyair mengaitkan perasaan jiwa yang tertahan-tahan dengan nasib yang sama-sama tertahan-tahan yang menciptakan hubungan emosional yang kuat. Yang selanjutnya, ada pesan puisi yang disampaikan oleh penyair kepada sang pembaca. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh penyair adalah perasaan rindu terhadap masa lalu yang gemilang dan semangat perjuangan Indonesia. Penyair ini merindukan momen-momen kebahagiaan dan kebanggaan saat Indonesia merdeka. Namun, penyair juga mencerminkan kekecewaannya terhadap kondisi Indonesia saat ini yang mungkin dipenuhi dengan masalah dan ketidakpastian. Puisi ini juga mencoba memberikan harapan bahwa Indonesia masih memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dan mencapai kebahagiaan di masa depan. Ini tercermin dalam bait terakhir dengan nyanyian anak zaman sekarang yang menggambarkan harapan akan masa depan yang cerah. Pembahasan yang terakhir yaitu fakta menarik mengenai puisi Merindukan Bahagia karya Asmara Hadi. Puisi ini adalah mengungkapkan perasaan rindu, nostalgia, dan kekecewaan terhadap perubahan yang terjadi di Indonesia dari masa lalu hingga masa kini. Puisi Asmara Hadi menggambarkan semangat kemerdekaan. Dari puisi ini, atau tokoh yang membuat puisi ini dapat kita tiru semangat perjuangannya. Tidak hanya semangat memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan Indonesia,
Tetapi, kita sebagai mahasiswa juga dapat mengambil semangat beliau dalam memperjuangkan apa yang belum kita dapat. Asmara Hadi tetap membuat karya sastra di tengah gempuran. Selanjutnya pembahasan tentang novel layar terkembang karya Sultan Syahrir Sabana. Novel ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Roman ini termasuk novel modern ketika sebagian besar masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama 1936. Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran modern. Hak-hak wanita yang banyak diusung oleh budaya modern dengan kesadaran gender banyak diungkapkan dalam novel ini dan menjadi sisi perjuangannya seperti berwawasan luas dan mandiri. Di dalamnya juga banyak memperkenalkan masalah-masalah baru tentang benturan kebudayaan antara barat dan timur serta masalah agama. Selanjutnya ada alur dari novel layar terkembang karya Sultan Syahrir Sabana. Kisah bermula dari sosok kakak beradik yang memiliki perangai yang berbeda, Tuti dan Maria. Tuti seorang kakak yang selalu serius dan aktif dalam berbagai kegiatan wanita. Ia bahkan aktif dalam memberikan orasi-orasi tentang permasalahan hak kaum wanita. Pada saat itu, semangat kaum wanita sedang bergelora sehingga mereka mulai menuntut persamaan dengan kaum pria. Sedangkan Maria adalah adik yang lincah dan periang sehingga semua orang yang berada di dekatnya pasti akan menyenangi kehadirannya. Di tengah-tengah dua wanita ini muncullah Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran yang pada masa itu lebih dikenal dengan sebutan sekolah tabib tinggi. Sejak pertemuannya yang pertama di gedung akuarium pasar ikan antara Maria dan Yusuf timbul kontak batin sehingga mereka menjadi sepasang kekasih. Sementara itu Tuti yang melihat hubungan cinta kasih adiknya sebenarnya berkeinginan pula untuk memiliki seorang kekasih. Apalagi setelah ia menerima surat cinta dari Supomo, seorang pemuda terpelajar yang baik hati dan berbudi luhur. Namun, karena pemuda itu bukanlah idamannya, ia menolak cintanya. Sejak itu, hari-harinya semakin disibukkan dengan kegiatan organisasi dan melakukan kegemarannya membaca buku, sehingga ia sedikit melupakan angan-angannya tentang seorang kekasih. Setelah melalui tahap-tahap perkenalan, pertemuan dengan keluarga, dan kunjungan oleh Yusuf, diadakanlah ikatan pertunangan antara Maria dan Yusuf. Tetapi sayang, ketika menjelang hari pernikahan, Maria jatuh sakit. Penyakitnya parah, malaria dan TBC, sehingga harus dirawat di sanatorium Pacet. Tidak lama kemudian, Maria menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum ajal datang, Maria berpesan agar Tuti, kakaknya, bersedia menerima Yusuf. Tuti tidak menolak dan dimulailah pertunangan antara Tuti dan Yusuf. Akhirnya, tak lama kemudian, keduanya menikah dan hidup dengan bahagia selamanya. Tokohan dari novel layar terkembang karya Sultan Syahrir Sabana. Yang pertama ada Tuti. Ia merupakan wanita kekinian yang memiliki pemikiran modernis dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Selanjutnya ada Maria. Ia merupakan seorang wanita yang selalu ceria, dan Maria merupakan adik dari Tuti. Selanjutnya ada Yusuf. Ia lelaki yang baik hati dan terpelajar serta merupakan mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran modernis. Lanjut ada Supomo, seorang pemuda yang baik dan juga berpendidikan. Ada Wiratmaja, ayah dari Maria dan juga Tuti. Ia merupakan seorang laki-laki agamis, penyayang dan baik hati. Selanjutnya ada Apartadirja. Ia merupakan seorang laki-laki yang baik hati, berprinsip, agamis dan merupakan adik ipar dari Wiratmaja. Selanjutnya ada Soleh, merupakan seorang pemuda terpelajar yang begitu peduli akan lingkungan, alam dan rela mendedikasikan dirinya sebagai pencinta alam dengan menjadi seorang petani, dan ia adik dari Patarihaja. Selanjutnya ada Ratna, seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan istri dari Soleh. Yang terakhir ada Rukamah. Ia merupakan seorang yang humoris dan baik hati. Rukamah merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Ada fakta menarik novel layar terkembang karya Sultan Syahrir Sabana. Kekuatan novel ini tidak terletak pada jalan ceritanya, tetapi pada pesan-pesannya. Novel layar terkembang karya Sultan Syahrir Sabana merefleksikan semangat perjuangan kaum muda, khususnya orang-orang terpelajar untuk membawa perubahan. Perjuangan untuk perubahan tidak hanya sebatas kata-kata di atas mimbar atau selembar kertas ijazah, tetapi perlu realisasi.
Kita pun perlu menyaring mana hal yang bisa membawa perubahan ke arah lebih baik dan mana yang tidak. Pembahasan yang paling terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pada masa Pujangga Baru yang juga dikenal sebagai era postmodernisme sastra, ditandai oleh keberagaman, pemikiran kritis terhadap struktur tradisional, dan penekanan pada subjektivitas. Kesimpulan memang tergantung pada perspektif masing-masing. Tetapi, umumnya dapat dikatakan bahwa masa ini mencerminkan dinamika budaya dan perubahan sosial yang kompleks. Penyair yang dipandang paling kuat pada masa Pujangga Baru adalah Amir Hamzah dan Hans B. Jasin yang digelari sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Adapun penyair yang cukup kuat pada masa ini, misalnya Sanusi Paneh, J.Eta Tengkeng, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Asmara Hadi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.